Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channelnya Uus Membangun. Dan kali ini tentang dedikasi lagi teman-teman ya. Plester pondasi nih atau plester bawah tembok atau disebut juga pondasi lah kata orang sini sih. Yang atas kan udah diaci, udah dihalusin, tinggal bawahnya. Kalau atasnya belum dihalusin, ini kita jatuhnya ke bawah gitu. Jadi wajibnya ini atasnya itu dibagusin dulu, udah kelar, baru plester pondasi. Tapi masih tetap teman-temannya, pondasi juga harus membutuhkan kelurusan gitu. Tapi ini bukan lurus, tegak lurus ini, karena pasang batu itu setengah miring ya, atau 20 derajat lah, 20 derajat, karena untuk kekuatan gitu. Ini nih pondasi ini teman-teman, tetap masih pakai benang 2 nih teman-teman, masih pakai benang 2. Kalau benang 1 masih kurang lurus ntar teman-teman. Fokus ya. Masih tetap benangnya 2, setiap kepalaan atau emal itu benangnya 2 gitu teman-teman, biar atas bawahnya itu bisa kejidar, bikin malnya gitu. Putus lagi cak benangnya, sambung-sambungan lah lumayan. Masih beli sedikit baik kurang Benang itu mah. ya, sedepa barang kata butuh ya. Benang. Iya sedepa baik digelang dulu. Yes. Oh, ya. Resip. Kurang sedikit lagi temennya ya. Sambung ya, sedikit lagi aja. Ini teman-teman nih, lihatin teman-temannya. Ini benangnya 2 ini. Ini pembentukan setiap mal atau setiap kepalaan gitu. Wajibnya benangnya ada 2. Dan tidak boleh kendor. Harus benar-benar kenceng atau kuat gitu. Wajib ini kuatnya nih teman-teman. Kalau kendor bisa mempengaruhi mal juga atau mempengaruhi plesteran hasilnya ntar. Pakainya jidarnya kecil aja nih, karena fondasi atau dinding paling bawah lah, paling dasar gitu. Jadi wajib ini benang ini harus 2
karena ini letaknya dekat dengan jalan lah. Iya. Jadi orang jalan itu wajib bisa gitu. Makanya bikin steker ini nih temen-temen nih kayak gua gitu. Biar orang jalan juga masih bisa jalan gitu. Karena bangunannya pas jalan kecil atau jalan gang, jalan sempit. Tapi ini teman-temannya, saya bikin fondasi ini biasanya kan begini teman-teman nih, benggol ininya ke sini nih. Nih benggol ini enggak, ini dibikin lurus saja. Kata yang punya rumah mintanya begitu teman-teman. Jadi kalau ada debu atau ada air nggak ngendap itu di sini nih. Kebanyakan kan muncul ini ke sini tuh teman-teman. Tapi ini enggak ini. Ini dibikin lurus saja. Ininya plesteran bawahnya biasanya kan sampai segini nih, sampai fondasi atau sampai cor atau sampai rolek gitu. Di sini ini enggak nih, dibikin nggak ada benggolan. Nah di sini dibikin lurus saja fondasinya. Tapi ini keinginan yang punya rumah gitu teman-teman. Biar ada debu ada apa nggak ngendap di sini. Tetap ya teman-temannya, antara jarak emal ini, jaraknya emal tidak lebih dari 1 meter, lebih baik kurang dari semeter gitu, 80, 70, 60, tapi hanya sekitar kira-kira aja lah, nggak usah dimeterin biar jidatnya nggak terlalu panjang. Jidat begininya nggak terlalu panjang gitu, biar pas gitu. Kalau terlalu panjang kan bisa mempengaruhi plesteran juga. Kenapa ini teman-teman ada plastik dipendem ini? Ini tujuannya menghindari asin nih teman-teman tuh. Plastiknya masih yang dulunya pakai fondasinya pakai plastik sebelum dicor itu. Asinnya biar nggak naik. Ntar melesternya kalau emalnya udah kering teman-teman ya. Ini emal dulu dah. Jarang fondasi itu lurus teman-teman, pasti fondasi itu miring gitu, sekitar 20 derajat buat kekuatan itu teman-teman ya. Tujuannya kalau miring itu buat kekuatan gitu. Pasang batunya pasti miring lah, 20 derajat sih pasti gitu. Gede.
Kan betul kotak kepala. Hmm. Yuk. Duduk di. Kalau teman-temannya, kalau dindingnya belum diplester, belum diaci, jangan dulu pondasi. Ntar semen-semennya itu nempel di pondasi, teman-teman. Kalau udah kelar plester, udah kelar ngaci, baru bagian bawah. Nah, biar tidak aduk-adukan yang tegel itu nggak nempel gitu kalau udah kelar atasnya gitu. Ini semua teman-teman bikin mal semua bentuk tuh. Tapi malnya ini jangan lebar-lebar. Kurang dari semeter. Kurang dari semeter. Aduk deh. Kurang aduk deh. Hati. Kalau ada benggol-benggolan begini teman-teman ya, pasti ditimbang ini. Ini nggak ditimbang lagi lah karena ini nggak ada benggolan. Jadi lurus saja gitu dari atas sampai bawah itu. Cuma kan kalau pondasi kan miring 20 derajat itu. Biar rosa gitu. Biasanya begitu pasangan batu itu. Nggak lurus seperti kayak pasangan bata gitu. Tapi melesternya ya tetap lurus lah. Tapi miring lurusnya. Ini mang aduk emang wetan mang. 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 Aduk ke wetan. Wetan ikut aduk. Aduk gunung kan. Ya. Us.
Aduk nih Mas Arif. Aduk Rip. Jalan. Karena pondasi itu lama kering teman-teman ya, jadi harus ini dulu, teplok dulu lah, tempel dulu, karena pondasi itu biasanya tuh semua air dari atas itu, entah itu nyiram bata, entah itu nyiram acian, pasti larinya ke bawah, entah itu dari air hujan gitu teman-teman ya. Makanya agak lamaan dulu lah, atau dikampor dulu, bagusnya itu teman-teman. Nih Mas Arif, aduk nih Mas Arif. Masih menang baik. Loh. Walaupun pondasi temen ya, biar kelihatannya bagus, pondasinya lurus, tetap pakai benang teman-teman ya. Tetap pakai benang, dan wajibnya dua benang. Dan mal ini biasa lah, masih bisa goyang ini ya. Berarti ini bagus sih teman-teman. Biasa rata-rata air lagi. Kalau nggak pakai benang, pondasinya nggak karuan teman-teman ya, hasilnya belok-belok.
teman-teman nih, lihatin teman nih dari sini nih. Dari sana ke sana. Tuh, malnya udah hebat ini teman-teman. Udah jadi kepalanya. Walaupun pondasi tetap harus pakai benang dan miringnya tidak jauh dari 15 derajat atau 20 derajat. Terima kasih teman-teman ya yang selalu mendukung channelnya Uus Membangun. Salam kritik, saya tunggu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.